Nanti besok bisa dibilang negara-negara sebelah presiden kita presiden cabul Pak. Generasi selanjutnya mau seperti apa? Ngebangun lagi dari nol, bersiapkan lagi 20 tahun. Udah artinya memang sudah harus layak untuk dilanjutkan. Jadi Kan kalau kalangan muda itu lebih banyak diam, lalu melakukan kerja-kerja, mengeksekusi apa yang ada di pikirannya, melahirkan sebuah produk yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas. betul. Itu lagi berat. Kembali lagi di forum sok tahu, kita ngobrol-ngobrol sambil sok tahu. Nah, sekarang sudah 3 episode, jadi ya kita konsisten ya, Ya, konsisten meskipun lah. dalam beberapa hal masih banyak kekurangan dan itu menjadi semangat kita. kurang dibayar juga nih. Iya, nggak dibayar juga kan, karena kan kita memang pengen ya mengembangkan bakat kita aja, Sebagai pengen. orang sok tahu. Nah, apa yang menarik seminggu ini yang mau kita obrak-abrik? Nah, itu tuh kalau kemarin ingat ada mantan pimpinan lembaga anti rasuah yang katanya waktu zaman dia menjabat dia dipanggil sama Presiden Jokowi bertiga sama Pak Pratikno, katanya dia dimaki-maki untuk menghentikan kasus EKTP. KTP nih. Iya. Oh, menarik nih. Terus, Ganjar dong berarti iktp. aduh, bisa jadi. Nah, gimana tuh ceritanya? Itu soalnya ini tuh pengakuannya Fahri, ya kan? Iya. Tahun 2017. Fahri Hamzah Fahri Hamzah. yang dipecat PKS ya. 2017 dia mengatakan Agus sama si Novel terlibat. Kalau kita hubungkan nih, Novel pernah menyatakan tuh di Kikendi apa di mana gitu. Novel Baswedan. Baswedan saudara si Anies tuh. Gak cukup bukti si Ganjar ini. Nah jangan-jangan ini permainan nih. Permainan antara si Novel, Ganjar, sama si Agus. Yang gue tangkap ya, karena soalnya si Fajri ini yang udah menyatakan statement seperti itu. Nah, terbukti tiba-tiba nongol lagi nih kasus yang soal KTP. Apa jangan-jangan si Agusnya mau cuci tangan nih? 2000 berapa sih EKTP itu? 2000 Yang Setnov kan? 2014 2015 lah. Apa tuh? 2015-an. Ya mulainya sih 2015. Si yang dari politisi Hanura itu kan, terus belum sidang-sidangnya si Nazarudin. Dan di situ juga kalau kita bicara Ganjar ya, kata Pak Nazarudin yang kebetulan dia saksi kunci ya, salah satu saksi mahkota atau saksi kunci KTP, dia bilang kalau Ganjar terima duit dan dia minta lebih. Oh gitu. Iya, dia bilang kurang. Kapasitasnya Ganjar emang sebagai apa di IKTP itu? Ketua komisi kalau nggak salah ya dia. Di DPR. Komisi Oke. 2 kan, komisi 2 kan bidang pemerintahan kan, yang berhubungan dengan KTP kan. Oke. Bahkan dia minta kurang. Lebihkan lah. Nah, itulah ada pertemuan di Bali. Nah, dan tiketnya juga ada itu. Ada bukti foto tiketnya. Nanti kita cari. Tim kreatif cari tuh buktinya kalau memang ada. Biar nggak kita klaim dia sok tahu nih. Jadi menurut pengakuan Nazarudin ya. Oh gitu. Terus? Dan banyak juga yang bilang, nah waktu itu juga kan namanya seperti seret-seret waktu demo itu kan. Dan gak cuma nama Ganjar sih waktu itu. Gemini itu pernah demo kan? Pernah. Demoin Ganjar kan? Dan gak cuma nama Ganjar sih, ada nama Arif. Iya banyak. Kayaknya keterlibatan DPR. Senior Gemini, Iya. Keterlibatan DPR tuh kayaknya banyak. Iya, karena ini korupsi massal ya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan satu, Bos, kenapa dibahasnya sekarang sama Agus Raharjo? Kenapa nggak dulu waktu dia menjabat? Wah, kalau mau jadi dia sih, gua sebagai lembaga pimpinan lembaga anti rasuah di gas presiden sih, wah. Nah, Agus Raharjo ini di timnya siapa? Atau dia memihak? Nggak, dia caleg DPD RI. Oh, DPD RI. Iya, cuman
geng-geng Dia masuk timnas. apa? Amin. Enggak. Oh enggak. Cuman sih salah satu wakil ketuanya itu waktu itu teman dekat Amin Karena sih. kenapa gua sebut Amin ya? Jadi kalau gua coba melihat situasi kenapa muncul lagi IKTP, yang diuntungkan itu sebetulnya ya Anies dan Caimin isu ini. Kenapa mereka diuntungkan? Karena kan keterlibatan isu IKTP ini satu di periodenya Jokowi. Yang kedua ada nama Ganjar yang pernah disebut. Meskipun ya, dalam konteks hukumnya Ganjar juga tidak pernah terbukti terlibat. Tapi Apa selentingan-selentingan. buktinya diumpetin kali? Iya bisa jadi, Nah, bisa jadi bisa diumpetin. Cuman kalau kita pakai konstruksi hukum kan memang hari ini Ganjar tidak terbukti terlibat. Tapi bahwa ada beberapa potongan-potongan, puzzle-puzzle, Yang sudah mengarah dia terlibat. ada pengakuan Nazarudin tadi kan di sidang waktu itu sidang Nazarudin kasus korupsi Hambalang ya. Iya kan? Nazarudin di situ memberikan keterangan ya bisa saja terlibat, tapi itu kan harus dibuktikan. Nah, kembali lagi ya, hari ini yang diuntungkan dari isu IKTP menurut analisa gue ya Anies Muhaimin. Nah, mungkin itu dikapitalisasi terus nih. Apa buktinya di mananya tuh kira-kira? Ya satu, ada tadi kalau menyerang kubunya paslon 3 ini kan ada nama Ganjar yang terlibat karena dia ada di komisi 2 tersebut. Nah, kalau keuntungannya menyerang Prabowo itu karena hari ini di belakang Prabowo kan Jokowi. Nah, itu udah kelihatan banget lah. Lalu yang kedua, kenapa Prabowo? Karena hari ini suaranya Prabowo, elektabilitasnya Prabowo yang bisa tinggi karena ada limpahan suara dari Jokowi, pendukung-pendukung setianya Jokowi. Itu kan ke Prabowo. Nah, jadi dua paslon inilah yang akhirnya itu dirugikan di kasus IKTP ini, maka diekspos. Nah, jangan-jangan kan memang ada maksud dari Agus Raharjo ya. Kenapa sekarang kan? Kenapa sekarang itu dibuka? Kalau memang itu demi kepentingan maslahat orang banyak ya seharusnya kan di saat itu dong dia buka. Kenapa sekarang? Menurut gue sih begitu kalau masalah IKTP ini. Ya proses pembuktiannya kan memang panjang karena keterlibatannya hampir semua partai politik mungkin ya. Dan kenapa berhenti di Setnov waktu itu kan? Kenapa berhenti di Setnov? Ya seharusnya kan ini terus dikembangkan karena itu uang rakyat loh, korupsinya triliunan itu kan yang dirugikan ya. Apalagi isunya itu ada persoalan di mana-mana Pak Jokowi. Pak Jokowi ngomong-ngomong sejak kapan Pak Jokowi ngomong orangnya adem tentrem gitu? Disuruh stop ya? Enggak. Jadi katanya Agus ini kan dimarah-marahin. Jokowi kalau marah diem senyum gitu kan ya. Tiba-tiba terjadi guncang misalnya. Ya kan? Tiba-tiba Demokrat ditinggal ya kan. Tiba-tiba Gibran jadi cawapres ya kan. Kayak gitu. Tiba-tiba Puan gak jadi wapres. Wah gitu loh Jokowi kalau marah. Diam-diam tiba-tiba gitu loh. Tiba-tiba dimutasi ya. Ngeri kalau ini. Jadi maksud gue tuh opini-opini dalam saat ini ya seperti yang episode kita sebelumnya kan ya. Banyak opini-opini liar daripada tokoh-tokoh ini yang sebenarnya dilempar pun nggak tahu kemana, dilempar pun nggak tahu siapa diincar gitu loh. Karena counternya dan opini yang dilempar itu nggak terlalu matang, bisa dengan mudah dikonter. Dan fakta dan datanya nggak ada gitu. Katanya dia ditemani Pramono Anung. Pratikno bukan Pramono Anung. Pratikno juga bilang nggak ada jadwal. Kan setiap pertemuan presiden dengan orang itu kan dijadwalkan di agenda di KSP itu kan bang. Kayak gini nih persoalan IKTP tiba-tiba muncul, nanti tiba-tiba persoalan Formula E, ya kan persoalan gembung dana APBD nanti, kayak gitu-gitu kan, aduh. Belum lagi nanti tiba-tiba isu lama gitu loh, muncul ini korupsi di Kemenhan ya kan. Iya, kalau pertemuan satu kamar, 2 kamar, setengah kamar, nah itu ya hal yang lumrah ya dalam dunia politik. Artinya bisa dibenarkan juga Agus misalnya mengklaim dirinya bertemu presiden.
Cuman begini, kalau memang maksudnya baik untuk membongkar kasus-kasus yang merugikan masyarakat banyak, ya seharusnya ya dibongkar pada saat itu, bukan saat ada momentum pilpres, momentum politik. Nah, mungkin Ketika memang akhirnya itu dibongkar di suasana yang seperti ini, maka kita sebagai publik itu perlu atau patut mencurigai Iya. maksud dan tujuannya. Satu. Yang kedua, kita patut juga mencurigai kebenarannya. Apakah benar memang pernah bertemu? Apakah memang benar beliau klaimnya disuruh stop, dimarahin ya, dan lain sebagainya. Ya menurut gua kita sebagai masyarakat harus cerdas ya. Sama kayak isu pelanggaran HAM kayak gitu juga per 5 tahun, dan masyarakat akhirnya udah cerdas melihat isu ini isu gorengan. Nah, balik lagi ke masalah KTP, jangan-jangan nih isu gorengan aja. Iya, artinya mungkin juga, walau menurut gua sih dia pansos ya, dia kan lagi itu saya ini kan. Isu yang dinaikkan ini sebenarnya bagus ya kan, untuk menjelaskan lagi persoalan KTP yang naik turun kayak diumpet-umpetin gitu loh. Nah, tiba-tiba muncul dari pengen nyalon DPD gitu kan, jadi Pak ini pengen pencitraan aja gitu. Jadi hal persoalan hukumnya itu nggak nongol gitu loh. Mungkin kurang laku kan jual mantan ketua KPK ini kan. Pengen jadi ini. Oh, waktu itu ketua KPK-nya Agus ya, Iya. Korupsi KTP. Pengen jadi polisi dia Bang. Iya, Dan datangnya terlambat. Terus apa? Lu punya perkembangan seminggu ini apa yang menarik? Ini banyak lah, ini persoalan debat-debat cawapres ini bro. Debat cawapres. Iya. Oke. Pertama ada lagi persoalan IKN. Wah, IKN ini paling ngeri nih, asli nih. Mana yang mau kita obrolin yang mana? Perdebatan. Debat dulu, baru debat debat. cawapres. Belum lagi ini asam folat, asam sulfat. Oh iya. Itu kayak berurutan nih. Kita masuk dari debat dulu. Debat. Kemarin kan episode kemarin kita udah bahas Gibran tuh beberapa kali dinotis sama publik tidak berani datang ke diskusi-diskusi Jadi publik. gini, ada gini bro. Pertama, dalam persoalan undang-undangnya, undang-undang KPU-nya memang tidak menyatakan secara rinci ada pembagian antara debat capres antar capres dan debat cawapres antar cawapres. Namun ada peraturan PKPU-nya itu mengatakan itu ada debat antar cawapresnya gitu, jadi debat terpisah seperti itu. Waktu 2019. Kita itu tercantum di peraturan PKPU. Seperti itu. Loh, kalau ada debat terpisah, debat cawapres, kenapa sekarang nggak ada? Nah itu menjadi persoalan, bukan itu isu yang digiring kelompok-kelompok 0103 yang melihat kan sebelum masuk pada proses pemilu, ya kan ini proses ini kan pemilu gitu, 02 ini kan jarang nongol di ini dan orang-orang politik debat gitu, ya kan jarang mereka nongol tuh, diketahui karena mereka mungkin ini nggak berani debat. Nah dimunculkanlah isu itu, isu yang menyatakan 02 atas perintah dari istana untuk ditiadakan tuh debat cawapres. Statement lah nih ketua KPU nih, ya kan ya, nggak ada debat capres cawapres tetap ada, namun pada bagian ini ada tuh bagian-bagiannya nanti tuh antara si cawapresnya berdebat, antar capresnya sama capresnya yang berdebat dalam satu frame itu loh. Ini benar apa so tahu dong Bang? Ini bukan aku benar atau salah, ini bener banget. Saya cek aja gitu loh. Lu ngomong Dan tapi gue melihatnya kalau debat itu kan sebetulnya baru kita mulai di era reformasi, dan yang paling boomingnya itu di 2009 waktu pemilunya 3 paslon. Yang semua setuju sama pendapat Ibu Mega kalau nggak salah. Iya benar tuh. Si Anies itu kan panelisnya kan? Panelisnya Anies itu. atau MC-nya ya Anies. Nah itu satu. Jadi memang debat itu sebetulnya tidak menjawab persoalan kebangsaan hari ini. Debat itu begini, kalau debat yang konstruktif maka itu bagus, kayak founding fathers waktu
merumuskan bagaimana membentuk negara, Waktu bagaimana sidang BPUPKI itu ya. Oh iya, waktu sidang BPUPKI bagaimana dia merumuskan negara, lalu membentuk konstitusi dan lain sebagainya. Nah, itu perdebatan-perdebatan yang ideologis, konstruktif. Nah, kalau debat-debat capres, kalau kita jujur lah, kita hitung dari 2009, 14, 19, itu debat-debatnya saling menegasikan. Contoh, kalau kita review ya 2019, Jokowi ditanya sama Prabowo pertanyaan yang dirasa Jokowi tidak mengerti. Begitupun sebaliknya, Jokowi memberikan pertanyaan kepada Prabowo yang tidak mengerti. Artinya itu kan menegasikan salah satu paslon, bukan debat-debat yang konstruktif. Nah, menurut gue sih seperti itu ya. Itu jadi debat saling mengkerdilkan gitu ya. Iya. Sampai gara-gara debat itu ada jokes tolangin kan. Ada tolangin. Iya, betul. Kurang paham, Pak. Nah, akhirnya yang terjadi adalah itu sebenarnya debat memunculkan salah satu elemen memunculkan perpecahan. Karena saling menegasikan sesama calon. Bukan melahirkan gagasan baru. Bukan melahirkan gagasan harusnya baru. debat itu dalam debat yang konstruktif melahirkan gagasan baru gitu loh. Betul. Bagaimana kalau sekarang 3 paslon, bagaimana 3 paslon ini ngomongin keindonesiaan, ngomongin bagaimana tantangan, bagaimana pendapatnya Prabowo diterima sama Ganjar, diterima sebagai masukan untuk menambah hasanannya dia ketika dia nanti terpilih. Bagaimana Ganjar juga pun demikian. Apa yang dia sampaikan Ganjar diterima sama 01. Begitupun 01 ngomong diterima sama 02. Artinya yang harus dimunculkan itu. Tapi debat sekarang itu adalah debat saling menegasikan. Di atas 2014 memang ada panas debat ini. Beda sama yang 2009. Waktu 2009 itu kan kalau kita lihat kira-kira seperti ini, Bang. Iya. Tapi gini, Bro. Kelompok-kelompok akademik ya, kaum intelektual ini nggak bisa menerima seperti ini. Mereka memang harus tampil di ruang publik itu gimana betul? Ya gue sepakat. Kalau memang tampil di ruang publik itu ngomongin persoalan kebangsaan, ya gue sepakat aja. Tapi kan hari ini yang terjadi ngomongin di depan publik itu bagaimana menegasikan si calon presiden atau calon wakil presiden. Dan itu nggak boleh terjadi menurut gue. Karena apa? Itu salah satu variabel yang akan melahirkan perpecahan di grassroots. Polarisasi lagi ya. Iya, nanti kan akhirnya apa? Ngecengin. Iya kan? Yang satu salah ngomong, misalnya kayak kita ambil sedikit lah ceritanya Gibran, asam sulfat dengan asam folat. Akhirnya apa? Dibully Gibrannya. Wah, lo nggak ngerti, padahal salah ucap. Atau misalnya kita bilang lah Gibrannya nggak ngerti, ya kan? Perbedaan antara asam folat, asam sulfat, dia nggak ngerti nih. Ya tapi kan bukan berarti hal-hal yang seperti itu dibully. Karena apa? Karena ingin mendapatkan elektoral dari kejadian tersebut. Nah itu yang terjadi. Dan itu harus diapresiasi juga ya untuk persoalan asam-asam itu, asam urat itu kan. Asam urat ya. Setelah Itu lu dong asam urat. Dia mengklarifikasi bahwa dia meminta maaf, itu harus diapresiasi. kita kan gue tanya sama lu, Bang. Ntar dulu, ada banyak kayak gitu. Menjanjikan, memberikan wejangan kepada masyarakat. Pas lagi di berpuasa, nggak apa-ngapain. Malah ada jawabannya. Emang waktu itu saya janji apa ya? Kayak gitu. Tahu nggak itu? Emang waktu itu saya janji apa? Siapa tuh? Ada lah dulu mantan gubernur DKI gitu. Janjikan DP 0 untuk orang miskin, iya kan? Ternyata pas lagi udah jadi tuh bangunannya dikasihkan lagi untuk gaji-gaji 9 juta. Sekarang siapa ya orang miskin 9 juta gajinya? Iya. Bukan orang miskin lagi gitu loh. Artinya untuk mendapatkan rumah itu ya harus gaji 9 juta, 7 juta. Terus kayak misalkan merangkul masyarakat ketika yang digusur, ternyata digusur kemana pun nggak tahu dia. Ya kan istilah naturalisasi jadi normalisasi jadi terus hal kayak gitu kan yang awalnya dijanjikan ternyata tidak terrealisasikan, sama aja lebih parah daripada menipu masyarakat gitu loh. Lebih parah daripada Gibran hari ini hanya tong kosong nyari bunyinya seperti itu kan. Tapi kita boleh cek, Bang ya. Apa itu? Ini kan sebenarnya kan masalah asam folat, asam sulfat ini kan karena digoreng oleh ya dua paslon yang berlawanan dengan Gibran. Coba kalau lihat masyarakat zaman
ada sih yang tahu bedanya asal kuat asal sumber masyarakat Indonesia ini. Kan banyak juga yang nggak kurang paham ya. Orang tuh tahunya prenagen bang, khusus ibu hamil itu prenagen. Jadi soalnya nih gue jujur merek jadi, cuman lucu aja gitu. Jadi maksud gue ini kan hal-hal kecil yang sebenarnya bukan sesuatu yang orang bisa salah sebut lah. Salah sebut? Iya, orang salah sebut lah. Walaupun dibilang 2 kali, kok salah sebut 2 kali? Itu hal yang biasa lah, lumrah gitu. Jadi jangan hal-hal yang kayak gini. Ini yang jadi pendidikan politik yang buruk menurut gua buat masyarakat. Hal-hal dan hebatnya Gibran dia minta maaf. Waktu Ganjar di podcast yang gede itu kan, dia bilang, emang kenapa kalau nonton bokep? Ada nggak dia minta maaf? Kan nggak ada. Kalau nonton Blue Film, yang salah naruh anggaran juga nggak ada minta maaf ya. Iya. Anies salah naruh anggaran. Bahkan ada dulu anggaran apa sih? Seingat gue tuh lem Aibon ya kan. Itu nggak ada. Sama masyarakat Wadas juga nggak maaf deh ya kan. Iya, dia kalau Wadas memang jadi perdebatan, dia bilang itu proyek strategis nasional dan lain sebagainya. Ya, tapi oke lah, itu mungkin dia bisa menjadi dengan kasus Wadas dia pengen menunjukkan gue bertanggung jawab meskipun itu proyek nasional. Tapi gini, waktu dia ngomong kenapa nggak masalah gue nonton Blue Film, nonton film bokep, gue udah dewasa, gue udah punya istri. Tapi ini Indonesia gitu loh. Gak ada filter yang menonton podcast itu. Iya. Semua orang bisa nonton. Jangan itu menjadi racun bagi kaum muda. Iya, jangan nanti itu membenarkan anak-anak kecil nanti tiba-tiba kaget nonton bokep sama nyokapnya. Lah, nah, nanti pas lagi di yang mama coblos aja nonton bokep ya. Di kantin kelas ya kan, di kantin sekolah kan, pas lagi istirahat nonton bokep. Siapa yang nyuruh? Ganjar, katanya nggak apa-apa nonton bokep kayak gitu. Wah, jangan seperti itu nanti. Bukan nyuruh lah, tapi gitu ya. jadi prototipenya mereka. Dari pembenaran. Iya. Ya kita gue bilang, kegip lo nonton bokep sama orang tua itu kan dicek history laptop biasanya orang tua nih kan. Iya. Nah boleh aja Mas Ganjar misalnya ngomongin ya bagi gua nonton bokep nggak masalah, nggak apa-apa, tapi jangan di ruang publik. Nah. Gitu. Jangan yang ditonton publik ya, di ruang-ruang setengah kamar, diskusi-diskusi yang nggak direkam. Tapi ketika itu direkam, viral, akhirnya apa? Satu, ya mungkin menyerang dia secara elektoral. Yang kedua, ini ngomongin persoalan kepribadian bangsa, gitu loh. Jangan nanti besok bisa dibilang negara-negara sebelah presiden kita presiden cabul pak. Jangan-jangan lagi. Kalau kita terpilih dulu presiden cabul. Kira-kira seperti itu. Iya betul. Karena bokep-bokep itu ya. Iya. Nah ke Gibran dia minta maaf, Ganjar tidak. Nah cuman bro, minta maaf pun Gibran itu dikritik, katanya nggak tulus lah minta maafnya, katanya banyak lah. Biasa Indonesia Raya kayak begitu Bang Lembar. Ya apa ya, gue pengen di pemilu 2024 ini ada lompatan yang seperti apa, yang tadinya kita menghancurkan lawan dengan elektoral itu, yang tadinya kita harus memaki, kita harus mendowngrade lawan kita harus menegasikan lawan kita, nah dirubah. Lo sampein aja gagasan lo, mana yang nanti dipilih rakyat. Nah kemudian, si Gibran aja nggak datang untuk ngomongin gagasan, kan ada gitu pasti kan. Tapi Gibran itu kan bertemu setiap hari dengan rakyat. Ketika bertemu dengan rakyat kan pasti ngomongin gagasan, misalnya kasih makan gratis. Kan nggak mungkin sekonyong-konyongnya lu ngasih nasi gratis ke Theo tanpa dijelaskan maksudnya. Ini lo bu, gue ngasih makan ini supaya apa? Ibu ketika ibu lagi hamil, ibu punya nutrisi, punya gizi. Itu kan gagasan. Ini bro, apa yang gue tangkap ya? Cara-cara lama itu emang masih dipakai di 0103. Lu aus nggak? Oh aus sih, gue pengen kopi. Boleh. Coba mana minum? Ngopi nih. Kopi lah. Gue panggil Bang Uci dulu ya. Oke. Ci, kopi Ci, boleh Ci, tolong Ci. Nah, sembari nunggu Bang Uci, gimana tadi? Maksudnya yang lama, cara lama itu gimana tuh? Ini cara lama pasangan ini dulu nih. Ngopi dulu. Makasih Bang ya. Lo air putih tadi ya? Kita hidup sehat bro. Ini nggak pakai gula Ci? Enggak. Pakai asam sulfat itu. Makasih Ci ya. Ya, kasih ya bos. Ya. Gimana? Ini cara lamanya 0103 ini tuh masih ini apa? Suka menjustifikasi seperti yang lo bilang tadi, suka menegasikan orang-orang,
pasangan-pasangan lain. Nggak ada hal yang baru gitu loh. Beda sama 02. Mereka kan lebih Mengkampanyekan politik mengkampanyekan budaya. hal-hal yang tumbuh dari masyarakat kayak gemo-gemo itu tari-tarian. Jadi lagi pula juga nggak terlalu banyak omongan-omongan mereka di kamera gitu, seolah-olah mereka tuh paling paham akan persoalan negara ini. Nah, Nah, betul. persoalan yang dilemparkan dari 02 ini hanya persoalan yang negara ini saat ini butuh ini, negara ini saat ini butuh ini, lebih menjiwai seperti yang gue lihat ya. Ya, Apa persoalan negeri ini mereka tuh udah menangkap, tidak lagi menawarkan hal baru ke masyarakat. Siap, pasti. iya, pembahasan itu kan episode kemarin tuh gue udah bilang ya. Prabowo ini sekarang paket lengkap. Selain gagasan, dia udah ngerti nih teknis-teknis nih, menerjemahkan ide gagasannya dia kan. Model infanteri komisaris Garuda. Aduh, enggak lah. Gue kalau berharap jabatan enggak. Kalau berharap ya, tapi kalau diterima ya itu tugas negara kan. Nggak boleh ditarik mundur gitu ya. Iya, oke, kira-kira Makanya di kabinet terus ya kan, 55. Ya gitulah. Nah, apalagi perkembangan yang menarik? Ini Hmm. Wapres 01. Imin. Iya. Imin, kenapa tuh? Yang anak-anak buah ini agak lucu aja kalau mengingat dulu. Masalah BBM gratis. Kalau ini menang, BBM gratis. Oh. Dan akhirnya diklarifikasi di podcastnya Pas memang dia, Bang Deddy ya. dia kampanye di perkampungan kan. Mungkin internet tuh kurang. Dan ternyata itu direkam ya kan. Iya. Nah ketika ditanya ya nggak masuk akal. Kalau kasih makan gratis kan masuk akal. Itu udah kita jelaskan lah di episode kita kemarin. Tapi kalau BBM gratis ini dengan kebutuhan, kalau kita mengutip kata Bang Deddy Corbuzier itu berapa? 4 miliar ya? 4 miliar liter per tahun. Ya kira-kira segitulah. Kalau misalnya dikonversi menjadi rupiah jadi berapa di atas triliun lagi tuh. Berapa kuadriliun. Iya kan? Oh, sakit kepala kita. Akhirnya kan diklarifikasi sendiri sama Caimin. Sama bosnya kan? Iya. Yang itu nggak rasional gitu. Dan BBM gratis itu pun akhirnya yang tadinya gratis dia menurun nih, disubsidi bahasanya, bukan gratis. Sama dong sama hari ini, apa bedanya? Makanya. Tapi memang nggak tahu ya, kalau gue cara politiknya Caimin tuh yang nyeleneh begini kayaknya ya. Iya, dia coba membuat sebuah karakter yang jenaka. Ya mungkin karena dia lihat pasangannya itu terlalu serius kali ya. Untuk melengkapi itu ya. Itu bukan saling melengkapi namanya. Saling menjorokkan gitu. Sama kayak 03 juga gitu kan. Yang satu ngomongin hukum, ternyata yang diomongin nih Bosnya hukum. Menko Polhukam. Yang satu ngomongin gagasan, ternyata yang ini ngomonginnya hal yang gak tentu sesuai gagasan. Yang mending 02 jelas. Diam-diam bekerja itu. Sama kayak misalkan hari ini Anies nolak IKN, ya kan? IKN tuh ya menarik tuh. Terus Imin nongol lagi. Pertama dia nolak IKN, ngapain pindah ke hutan, iya kan ya? Dapat serangan dari media. Tiba-tiba hari ini lanjutkan IKN, setuju. Ya gini. Terus kalau ini ada lagi 03 kayak gitu. Pengen menolak semua program Jokowi, tidak ada berkelanjutan. Tiba-tiba hari ini Ganjar kemana ke IKN? Ini merupakan perintah undang-undang dan prospek besar untuk negara ini, harus dilanjutkan kata Ganjar. Jadi hal-hal yang awalnya tidak konstruksi, tidak yang membangun, tiba-tiba hari semuanya beralih kepada bagaimana cara kerja Jokowi hari ini harus dilanjutkan gitu. Tapi memang kalau bicara kelanjutan ya ngapain ngomong pilih 01 03? Ya 02 lebih jelas gitu loh. Lanjut. Dari awal narasinya udah lanjut, ya kan? Lanjutkan permainan. Indonesia maju. Nah, lu harusnya kayak episode kemarin dong. Buat Ganjar ya, gitu dong. Tahu enggak ya? Tapi gini Udah sih. soft mereka itu. Ya kalau gue lihat mungkin memang sesuai marketnya kali ya bos ya. Kayak paslon 01 ini kan paslon yang mengakomodir suara-suara yang tidak terindahkan selama 9 tahun terakhir ini kan. Oke. Makanya mungkin cara dia ini main jeb asal juga, yang penting tolak.
Enggak Itu lah. mengakomodir suara-suara yang Nasdem PKB kan kekuasaan. ya waktu itu. Ini kita bicara sekarang, Bos. Makanya lucu aja Caimin bilang tolak. Dia ketua umum PKB. Kenapa kemarin waktu masalah undang-undang IKN dia nggak suruh PKB itu tolak? Iya, menyetujui juga kan. Nah, berarti kan ada Iya, karena kan narasinya berubah. Yang tadinya sebelum masuknya Caimin kan Anies itu perubahan, bahkan panjangnya jalan tol pun dikritik katanya pembangunan jalan tol. Dia tidak bisa memetakan mana yang dibangun pemerintah pusat, daerah, baik provinsi, kabupaten, lalu yang dibangun di desa dia lupa jalan-jalan tol, jalan-jalan yang dibangun di desa. Nah, ketika Caimin masuk berubah lagi tuh. Karena apa Jaya? Caimin bagian dari dalam pemerintahan. Caimin bagian dari orang yang betul-betul ikut membangun 9 tahun ini. Maka narasinya beda. Yang bagus kita lanjutkan, yang buruk kita perbaiki. Yang bukan dirubah ya. Bukan dirubah. Sama kayak Anies kan dikasih kekuasaan malah minta dipecat gitu loh. Sekarang ngomongin gagasan Indonesia. Ya lu kemarin dipecat ngapain aja gitu loh, bisa dipecat. Memang kalau Caimin ini agak unik, Bos. Sebenarnya memang agak unik kalau kita lihat. Apa yang uniknya gimana tuh? Ini barang beda sendiri kalau kita lihat. Pecat sendiri ya? Iya, memang dari kita lihat ketua umum partai yang aktivis kan cuma dia. Ya gini. Kenapa akhirnya balik tadi masalah debat resmi KPU ya. Caimin itu 01 itu meminta harus gabung karena gue lihat Caimin ini juga pengen punya aksi gitu. Bahwa dia dengan Anies itu harus sama-sama setara. Nggak ada 01, nggak ada 02. Gue lihat sih seperti itu sebetulnya bagian kerjaannya Caimin nih kayaknya. Dia merasa gue ketua partai, Bos. Iya. Anies siapa emang? Tiba-tiba jadi wakil ya kan? Iya. 18 tahun jadi ketua, tiba-tiba jadi wakil. Nah, Tapi nggak apa-apa daripada banyak yang kalau kata dia elektabilitasnya bagus tapi jomblo kan. Ada Erick Thohir. Elektabilitasnya bagus tapi jomblo. Nah, kembali ke IKN. Soal jomblo ini takut lari aja nanti gimana? Kembali ke IKN itu menurut gua harusnya sih yang 3 paslon ini pasti melanjutkan itu udah jadi undang-undang kan. Tapi bisa dibatalkan juga Bang pakai Perpres. Iya bisa dibatalkan, tapi udah nggak rasional kalau itu dibatalkan, pembangunannya udah jalan. Ya, sangat beda politis. sama zaman Orde Baru, waktu mau memindahkan ibu kota ke Jonggol. Udah dekat sama Jakarta, tapi kan harga tanah waktu itu di Jonggol kan naik gila-gilaan dan akhirnya nggak jadi. Nah itu beda karena belum ada pembangunan yang masif. Kalau di IKN kan udah ada pembangunan yang masif. Ya sih belum lagi kalau kita lihat 2 bulan yang lalu para cukong-cukong itu sudah berkumpul di situ ya kan. Ada yang membangun rumah sakit 30 miliar. Ya bukan cukong sih, tapi memang yang dalam tanda kutip ya ada juga pengusaha kan ingin selain dilihat secara bisnis, ada juga kan yang ingin membaktikan terhadap negara. Maka itu dilibatkan juga sama negara, termasuk asing. Kadang-kadang kan kita ngomongin di KN, wah ini mengakomodir kepentingan asing. Ya kalau misalnya memang asing bisa diajak kerjasama untuk membangun infrastruktur, ya nggak masalah juga. Pasti ada batasan-batasannya kan dalam peraturan nanti. Iya dong. Ya bisa semena-mena gitu loh. Iya. Jadi penguasa tuan tanah kan nggak mungkin. Nggak sebodoh itu juga Jokowi pastinya. Betul. Dan gue kesoktawan gue ya, gue dapat cerita dari mama gue dulu kan. Ya pembangunan tol Jagorawi kalau bukan dibantu sama asing, pembangunan jalan bypass di Jakarta kalau nggak dibantu sama asing, baik itu tenaganya ataupun mungkin biayanya, ya nggak bisa juga kita punya infrastruktur yang seperti itu. Ya benar sih, dan memang rata-rata pembangunan kita yang bagus itu banyak dibantu asing sih, makanya pelabuhan. Ya itu juga udah terjadi pas lagi zamannya Bung Karno. Pinjam dari modal asing kan untuk membangun negara ini. Ya karena memang kita juga sebagai berkas berkembang ya memahami memang ketiadaan modal, kurangnya pendapatan, tapi kita harus membaca Indonesia 2045, ya memang harus dipersiapkan hari ini. Kalau tiba-tiba kita terjadi demografi terus kita nggak siapkan, hanya berbicara 5 tahun ke depan, waduh, sakit kepala kita nanti. Nanti generasi selanjutnya mau seperti apa? Ngebangun lagi dari nol, bersiapkan lagi 20 tahun. Udah artinya memang sudah harus layak untuk dilanjutkan. Jadi jangan menjadi perdebatan warung kopi lagi lah untuk tidak apa lanjutan seperti itu gitu loh. Karena yang harus
dipersiapkan ya seperti Pak Jokowi hari ini, dia mempersiapkan negara ini untuk 20-50 tahun ke depan Indonesia. Ya utamanya 100 tahun Indonesia merdeka ya, 2045. Ya, betul. Itu yang paling penting. Itu Kita yang satu. dari negara berkembang ya di 2045 itu kita harus betul-betul menjadi negara maju, salah satu kekuatan dunia. Dan itu mimpinya Bung Karno. Nah, untuk menjawab itu bagi gua pas. Ada Jokowi di sana sebagai simbol dari rakyat, lalu dilanjutkan Prabowo Subianto yang mengerti geopolitik dunia. Bos, hari ini dunia lagi berkecamuk, ya kan? Ukraina, Rusia, belum lagi Israel, Palestina, belum lagi Laut Cina Selatan, belum lagi Cina dengan Taiwan, RRT dengan Taiwan, belum lagi perang dagang antara Amerika dengan Cina. Nah, hal-hal yang demikian harus dipahami, dan gue rasa yang cocok memang kalau kita mengutip kata Budiman Sujatmiko ya Prabowo, karena dia mengerti geopolitik dunia secara strategik. Apalagi kan di Prabowo ada AHY, ada SBY. Kalau kata Rocky Gerung kan setelah AHY tidak mencalonkan diri sebagai wakil presiden, setelah tidak diambil Anies, bisa di PHP ini. Yang mengerti geopolitik global itu ya cuman Prabowo betul. Gitu. Pasal 02. Iya. Nah, Gibran itu kan gini. Prabowo ngerti geopolitik. Nah, Gibran itu sebagai simbol rakyat tadi yang jadi turunannya Jokowi. Bagaimana dia bisa mendekatkan diri sama rakyat. Nah, hari ini rakyatnya yang seperti apa tipologinya? Ya milenial Gen Z sebagai calon-calon penerus bangsa di 2045 yang dibilang bonus demografi. Ya harus Gibran yang muda. Karena dia mengerti apa keresahan anak muda itu. Betul. Nah, makanya diskusi yang terakhir. Gibran bilang apa? Ya kalau anak muda, kalau mau ngasih pertanyaan juga kasih solusi. Dicengin kan, dibully kan dia. Masa diskusi harus dikasih solusi? Ya, yang membuli itu kan orang-orang yang udah tua. Cara-cara kerja milenial, Gen Z ya begitu. Di kantor-kantor, ya apa solusinya? Apa solusi yang lo tawarkan sehingga lo tidak larut dalam diskusi yang panjang, tidak menghasilkan apa-apa. Tapi ketika lo strike to the point, lo sampai pada poinnya, maka diskusi cuma 15 menit langsung lo terjemahkan dalam eksekusi. Nah, itu yang kita harapkan dari Gibran, dan itu mampu dilakukan Gibran di kota Solo. Solo jadi pusat kebudayaan, iya kan? Solo jadi simbol dari keharmonisan keberagaman agama, suku, ras, dan lain-lain. Itu bagusnya Gibran. Nah, beda dengan calon-calon wakil presiden yang lain, masih utopis. Lu mau ngomongin pemberantasan korupsi misalnya Mahfud MD, lalu 4 tahun ngapain aja jadi Menko Polhukam? Caimin. Lu ngomongin soal Gibran lancar banget tuh, jangan-jangan jubirnya Gibran lo ya? Enggak gini. Ya gue curiga ini jubirnya Gibran lancar banget soalnya. Enggak, bagi gue gini. Gue pikir terkagum-kagum nih. Orang kok lancar banget sih soal Gibran. Tata bener. Ya bagi gue bisa menitipkan gagasan gue ke paslon nomor 2 ini. Sebelum kita mau close nih, gue ada yang gue tanya. Lu kayaknya dari tadi ngomong ya kan, ngomong Gibran tuh lancar ya. Seperti udah kayak ini pernah nongkrong ini pernah itu, pernah sambil tidur mau bareng, lancar bener. Kayak tahu ya. Bukan, Prabowo tuh nggak mabuk. Order jubir kayaknya. Prabowo tuh bukan nggak mabuk bareng, Prabowo ngopi bareng. Kalau Gibran minum memang. Enggak. Iya. Gue lagi nih. Ini closing statement. Apa yang kurang dari Gibran untuk hari? Yang kurang secara dia pribadi apa secara dia jadi calon wakil presiden? Wakil presiden dong pastinya. Kalau secara pribadi dulu ya, gue bahas ya. Nggak ada kurangnya Gibran, karena semua manusia pasti punya kekurangan dan ditutupi sama kelebihannya. Misalnya nih, gue punya kekurangan terhadap mata gue yang minus, maka ditutupi dengan kacamata. Kalau gue nggak bisa ngeliat, gue akan berbicara, kan kira-kira gitu. Itu menutupi kekurangannya. Nah, kalau dia secara calon wakil presiden, ya menurut gue apa yang dilakukan Gibran hari ini itu belum bisa diterima sama kalangan tua. Kan kalau kalangan muda itu lebih banyak diam, lalu melakukan kerja-kerja, mengeksekusi apa yang ada di pikirannya, melahirkan sebuah produk yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Itulah Gibran. Jadi dia secara
pribadi nggak ada kekurangannya karena ditutupi kelebihan. Dia sebagai cawapres, calon wakil presiden juga nggak ada kekurangannya. Menurut gua ini udah paket komplit lah. Satu ngomongin geopolitik, Kekurangan itu apa? nggak ada Gibran itu kekurangannya. Ini paket komplit. Satu ngomong geopolitik dunia, satu ngomong masalah kerakyatan. Gitu terakhir dari gua. Kalau menurut gua kekurangan Gibran ya nggak ada juga sih, benar bos. Serius lu? Ada cuma satu. Jadi daerahnya Pak Jokowi. Itu aja sebenarnya. Kalau dibilang dari bagaimana segi kepemimpinan, dia sebagai seorang yang berjiwa besar, dia punya salah minta maaf depan publik. Dia banyak kritik yang dilayangkan dan dia minta maaf depan publik, itu menunjukkan jiwa yang besar. Jarang pemimpin di Indonesia itu yang punya sifat seperti itu, ego yang kecil seperti itu. Jadi ini akan menjadi catatan ke depannya. Ketika dia memimpin, pasti dia akan punya ego yang tidak begitu besar. Jadi kalau dibilang kekurangannya, ya kekurangannya dia presiden aja sih. Jadi digoreng sana, digoreng sini. Gitu ya? Kalau dia punya tangan, atau MK, itu aja mungkin ya kan. Bismillah komisaris. Ya kalau lu Terakhir nih. Kalau gua kekurangan Gibran cuma satu. Gak mau nyerang 0103 udah itu. Keren dong gitu loh. Keren ini apa? Gak salah dari itu ya. jangan Anak muda itu. Pemilu itu harus Milenial bukan dia? Milenial. Iya, memang harus kadang benar juga. Dia harus dari setengah kopling juga. Ngegas dong. Iya. So tahu tuh yang itu. Enggak gini. Putih aja. Gini loh, diamnya dia itu sebenarnya ngegas untuk cawapres 01 03. Kenapa? Kalau ini boleh maksud banget. Bukan, itu diamnya itu ngegas. Kenapa? Udah lu nggak usah banyak cakep deh, lu tunjukin aja kerja lu. Kan kira-kira gitu kan? Kalau gue jadi gimana cuma satu. Lu semua lu masih kerja sama bokap gue. Oke, deh, closing deh. Closing yang hari ini intinya buat kawan-kawan, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Cuaca hari ini kurang beberapa minggu ini kurang baik. Tetap jaga kesehatan dan ingat, pemilu 68 hari lagi. Betul. Tetap jaga kekompakan, kesolidan. Bagi yang bisa mengajak-ajak teman, saudara, opung, nambur kita untuk pilih Gibran dan Prabowo. Solid. Nah, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Salam Forsot. Oke. Hujan lagi duduk tuh. Apa? Gak ada. Kontol juga. Gak ada. Pencitraan aja anjing.